turun ke mobil, ternyata ada ranting kan. Di situ ada ranting posisi. Gue beresin. Pas gue masuk mobil udah nggak ada. Penumpangnya udah nggak ada. Gue udah nggak tahu dia kemana tuh. Dia kayak nggak percaya gitu kan. Lu bener ke belakang tadi? Iya. Terus security nanya, ada bendera kuning? Iya. Cewek dua-duanya ya? Iya. 2 hari yang lalu baru ada yang meninggal di situ, kecelakaan. Ibunya tadi datang ya teh? Ibu? Iya, tadi gua ketemu ibu lu keluar dari kosan. Gua kira lu ada ibu lu datang tadi. Ibu gua udah meninggal loh. 2 bulan yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Narasi Misteri sama gue Randi Mulya. Dan udah ada narasumber kayak biasanya. Kali ini narasumber kita adalah driver taksi online. Nah, kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Bang Anggi, Ya. kabar baik Bang? Alhamdulillah baik. Nah, Bang Anggi, lo driver taksi online ini dari tahun berapa Bang? Dari tahun semenjak Covid kali ya. Oh, semenjak Covid? Iya, 2020-an? 2021 sih tepatnya kalau gue. Oh, 2021. Sempat dirumahkan kerja, jadi gue harus cari alternatif. Baru mulai taksi online? Iya. Oke, ini kejadian horor atau di luar nalar yang lo alamin ini di tahun berapa? Di tahun 2022, 18 Desember. Wah, Itu ingat banget soalnya abis nonton Piala Dunia kan, nobar. Final Piala Dunia Argentina Prancis. Iya, ingat banget gua kejadiannya. Dan ini lo narik tengah malam abis final Piala Dunia nih. Kebetulan gue juga emang sering narik malam, nokturnal ya. Nokturnal bahasanya ya. Jadi bahasanya ngalong. Ngalong terus. Kalau narik lo selalu malam hari terus. Iya, benar. Oh, itu kebiasaan lo dari awal taksi online emang udah begitu? Kebiasaan mungkin udah jauh dari sebelumnya. Gue gawe juga. Nasibnya malam terus. Oh, nasib malam. Jadi pas lo taksi online, lo nariknya pun malam. Iya, jadi terbiasa gitu. Oh, dan kejadian mistis yang lo alamin di 2022 ini? Iya. Selama sekian panjang lo narik malam atau kerja malam tuh gak pernah ada apapun? Ini pertama kali lo ngalamin hal horornya lah ya? Oke deh, nah kita tahan dulu ceritanya Bang. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana yang dialamin sama Bang Anggi di saat lagi narik taksi online, lo tungguin sampai habis, jangan di skip. Dan di sepanjang video ini akan ada talk yang digambarin juga sama timnya Narasi Misteri tentang sosok apa yang dilihat dan dialami sama narasumber kita. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri, DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah, kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Anggi kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Bang Anggi, awal mula kejadian yang lo alamin ini gimana Bang? Awal mulanya gue ngegokar itu driver online bahasa sebutannya kali ya. Ini di tahun 2022 tanggal 18 Desember. Saat itu habis nonton final Piala Dunia 2022 Argentina Prancis. Saat itu gue narik malam, ngalong, bahasanya ngalong mungkin. Kejadiannya gue dapet orderan tuh di kawasan Sumarekon, dapat 2 nenek-nenek mungkin ya, yang pakaiannya yang rock and roll gitu. Dia kayak ngasih petua-petua, kayak hati-hati mas kalau malam, kalau narik malam tuh hati-hati, ada aja gangguan. Dapat petua begitu, gue sempet nggak merisaukan juga Bang. Gue lanjut, gue sempet nerusin nonton bolanya, balik lagi ke nonton bola, nobar gitu. Selesai jam 1 atau setengah 2 gitu, selesai bubar. Gue sempat nyetim mobil, cuci mobil. Selesai, gue pulang dulu ke kosan buat mandi kan. Gue
kos di daerah Dr. Ratna saat itu di Bekasi, daerah Bekasi. Saya pulang ke situ, gue bimbang kan antara mau lanjut narik atau enggak nih. Itu jam berapa lo? Sekitar jam 2 subuh ya, jam 2 subuh. Akhirnya karena masih rame saat itu, gue lanjutin buat narik lagi bang. Gue jalan buat coba nyari penumpang. Gue dapat nih ceritanya, dapat di daerah Jati Asih, di rumah sakit daerah Jati Asih bang. Karena apapun orderannya, kalau misalkan dari atau ke rumah sakit itu pasti gue bawa bang. Pasti gue bawa karena ada sifat urgensi juga kan. Gue bawa, nggak jauh sih dari Jati Asih itu ke Cikunir. Harganya pun masih dibilang 20.000 gitu, makanya nggak apa-apa lah gue bawa. Lumayan gue jemputnya tuh, kalau nggak salah gue dari keluar Ratna itu dari Jati Makmur lumayan sekitar 2 kilo, mungkin butuh waktu sekitar 5 menit gue ke rumah sakit tersebut kan. Ada notes dari penumpang untuk jemput di UGD bang. Jemput di UGD ya mas. Oke. Gue samperin. Rumah sakitnya sepi, mungkin karena malam juga kali ya. Saat itu memang lagi kondisi gerimis bang. Gerimis yang nggak deras tapi lembab gitu, lembab dingin. Gue jemput tuh rumah sakitnya kalau nggak salah emang sepi kali. Jadi pas gue masuk itu emang security nggak ada bang. Dan nggak ada pintu parkirnya pun nggak ada. Jadi gue masuk aja, gue muterin rumah sakit, ketemu nih UGD-nya. Itu ada penumpang cewek 2, 1 ibu-ibu, 1 sama anaknya cewek. Gue berhentiin mobil, bener ini penumpangnya. Saya sekalian ngechat kan. Ya udah, dia naik ke mobil, masuk. Gue pertanyaan template, gue mulai masuk kan. Sesuai aplikasi, mbak. Iya mas, sesuai aplikasi, sesuai tujuan. Ya udah, dia naik. 2 orang cewek, jadi posisinya itu dia kan duduk di belakang. Karena mungkin privasi juga, jadi spion mobil ini gue katasin kan. Karena gak enak juga. Gue nggak sempat ngeliat numpangnya, tapi sempat ada lirikan colong-colongan gitu gue ngeliat. Jadi ibu-ibunya itu tidur di pangkuan anaknya. Perjalanan emang nggak jauh, sekitar 15 menit gue menuju lokasi. Jam 2:30 lah di situ, posisinya 2:30, iya bener. Gue nganter, dan di dalam itu gue nggak ada obrolan sama sekali. Ya hening aja, karena mungkin dia lagi sakit atau habis jenguk, gue nggak tahu juga kan, nggak paham. Sampai dekat tujuan itu gue masuk gang itu di daerah Cikunir, Bekasi. Gue masuk, gangnya sepi, terus jalannya agak rusak gitu bang, gelap. Kebetulan pas gue lewat tuh ada security. Jadi di dalam kampung itu ada klaster. Ada klaster. Nah, di klaster itu ada security yang jaga, bang. Jadi sebagaimana gue minta misi buat lewat kan. Gue buka kaca, gue nyalain lampu dalam mobil. Security pun nyamperin gue kan, misi pak, numpang lewat ya. Dia sempat nyamperin gue, sempat dekat banget sama gue. Ya silakan mas, aplikasi online pak. Ya udah, gue lewat nih. Udah ngelewatin security. Jadi titiknya itu titik pengantaran itu agak sedikit nyerong bang. Harusnya gue lurus, gue masuk ke kanan nih, belok jalan yang sempit banget ya, tapi cukup buat 1 mobil. Gue bilang ke customer dong, ini nggak masuk mbak, ini nggak masuk bu. Itu masuk kok mas, coba aja. Mungkin karena gue sifat masih nolong ya, masih kasihan, nggak mungkin dia jalan ke dalam kan. Gue coba buat paksa, gue lumayan patah kan belokannya, jalannya juga sempit. Gue coba buat parkir berapa kali, akhirnya masuk ke dalam. Gue pikir tuh jalannya emang sempit, tapi ternyata di dalam ada lapangan bang. Ada lapangan yang gak gede banget, tapi bisa buat gue manuver mobil, buat parkir mobil bisa.
dari awal jalan, dari awal gue jemput sampai gue nganter tuh emang gue awalnya nggak punya perasaan atau feeling apa nggak ada. Sampai di situ tuh lokasinya tuh becek, lembab kena habis gerimis gitu kan. Lokasi itu lapangan tanah merah, ada pohon gede, terus ada rumah satu. Rumahnya tuh pun kayak semi permanen, kayak bawahnya udah bentuk rumah tapi atasnya masih apa sih kayak bilik gitu. Oke. Gua berhenti di situ karena pembayarannya saat itu non tunai. Jadi gua nggak nagih lagi. Gue bilang kan, ini lokasinya, iya. Dia turun di sini. Ya udah, dia turun. Gue sempat ngeliat dia turun kok. Maksudnya kan karena dia udah turun, makanya spion gue kebawain lagi. Kasih gue selesaikan. Gue coba buat mundur kan, buat manuver, buat putar balik segala macem. Ketika gue mundur, itu sensor mundur gue bunyi bang, tin tin tin. Ya udah, gue coba lihat karena kan gue nggak ada kamera belakang, jadi gue harus ke belakang, harus lihat dong. Gue turun ke mobil, ternyata ada ranting kan, di situ ada ranting posisi. Gue beresin, pas gue masuk mobil udah nggak ada, penumpangnya udah nggak ada, gue udah nggak tahu dia kemana tuh. Jeda dari gua mau parkir, dari dia turun sampai gua keluar buat bersihin ranting itu nggak sampai 2 menit gitu bang. Sampai gua masuk lagi, kemana tuh penumpang? Pikir gue sih simpel aja saat itu ya, mungkin itu rumahnya kan. Karena yang gua tahu tuh jalan pelan banget, apa sih kayak orang sakit gitu ya. Udah, gua nggak pikir panjang, gua mundurin lagi, maksudnya lumayan udah dapat mundur, bunyi lagi bang. Sensor gue bunyi lagi. Nah apa lagi nih? Dan bunyinya itu kayak bunyi apa ya? Kayak bunyi yang semakin dekat gitu kayak tidididididid. Gue mundur kan, apa nih deket banget? Gak ada apa-apa bang. Pas gue mundur, gue turun, gue parkir, gue berhentiin mobil, gue netralin, gue turun gitu. Itu nggak ada apa-apa. Wah di situ tuh mulai kacau tuh. Maksudnya udah mulai ada rasa takut ya, karena nggak mungkin juga gue takut terus lari, gue tinggal mobil juga nggak mungkin kan. Ini harus gue jalanin nih, ada apa nih kan. Jalan menuju lokasi itu tuh gelap banget, cuma ada lampu jalan tuh yang lampu kayak 5 watt gitu bang. Cuma buat penanda doang mungkin ya, itu ada jalan di situ, nggak terang sama sekali. Gua di situ sekitar 5 menit buat nenangin diri dulu. Gue nyalain rokok segala macem, coba gue nyalain musik aja kan biar mungkin konsentrasi gue juga lebih fokus ke mobil. Terus karena nggak mungkin juga gue buru-buru kan, takutnya mobil kenapa-napa. Gue coba tenang di situ 5 menit lah kurang lebih. Gue sempat ngeliatin tuh rumah, emang mata gue ke situ dulu pada saat itu, rumah sama pohon gede banget ya. Siap, kemana ini orangnya? Cepet banget jalannya. Akhirnya kan udah 5 menit, gue coba buat mundur, gue tenangin, gue mundur, dapat. Akhirnya nggak ada apa-apa tuh di situ tuh, nggak ada yang ganggu lagi, nggak ada yang sensor gue nggak bunyi segala macam. Terus akhirnya gue keluar di gang kecil itu. Anehnya, pas gue mau keluar gang kecil tuh ada bendera kuning situ bang. Ada bendera kuning. Nah, tadi nggak ada bendera nih. Ada bendera kuning. Gue nggak hirauin, cuma bendera kan. Pikir gue bendera, cuma bendera kuning, nggak terlalu menyenangkan juga betul. Gue keluar, gue lewat jalan yang sama, jalan yang tadi gue laluin. Ketemu lagi nih security tersebut kan. Itu biasa kan, gue minta izin, gue numpang lewat. Gue nyalain lampu, gue buka kaca, itu nyamperin. Izin pak, gue bilang kan, izin pak, mau lewat. Security-nya nanya, nggak jadi jemput mas? Saya tadi harus nganter pak, gue bilang gitu kan. Habis nganter? Iya tadi saya harus nganter ibu-ibu dalam 2.
mama anaknya. Terus security bilang begini, lu ngantar siapa bang tadi? Lu tadi lewat sendiri. Serius Pak? Iya. Lu lewat sendiri tadi, gua kira lu mau ngambil penumpang. Gua bantah lagi kan, gua tadi habis nganter penumpang 2 cewek belakang. Dia kayak nggak percaya gitu kan. Lu bener ke belakang tadi? Iya. Terus security nanya, ada bendera kuning? Iya. Cewek dua-duanya ya? Iya. 2 hari yang lalu baru ada yang meninggal di situ, kecelakaan. Di rumah itu? Di lokasi tersebut, gua nggak tahu mungkin rumahnya di mana. Pokoknya di lokasi itu ada bendera kuning. Nah, security itu baru bilang kalau di situ ada kecelakaan 2 hari yang lalu yang baru meninggal. Security nanya lagi nih, lu dari mana ngambilnya katanya? Rumah sakit di situ bang, di JTAC. Di rumah sakit. Nggak lama, posisinya setelah gua debat juga kan sama, karena apa sih kayak percaya nggak percaya juga kan gua. Jadi aplikasi online itu udah gue selesaikan, tapi masih bisa ngechat customer sebelumnya, masih bisa ngechat bang. Customer sebelum itu ngechat gue, bang di mana bang? Ordernya kok udah selesaikan, gue belum dijemput. Hah? Nyata gue bukan bawa customer tersebut bang. Gue nggak tahu itu bawa siapa. Orang yang ngesen tuh masih di rumah sakit. Bukan dia, bukan dia yang mesen berarti itu. Bukan. Yang mesen masih di rumah sakit. Yang mesen masih di rumah sakit. Dan yang gue bawa ini gue nggak tahu siapa. Tapi udah dijelasin kan sama security tadi. Iya itu ada bendera kuning, ada yang meninggal. Kecelakaan motor, ibu sama anaknya. Meninggal di tempat atau? Nggak nanya ke situ pasti. Yang jelas ada yang 2 hari yang lalu emang. Kan sempat mikir juga kan kalau 2 hari yang lalu pasti baru dong, pasti ada yang ngaji. Nah itu bang, itu keluarganya nggak ada, jadi nggak ada yang kenal. Di situ dia ngontrak katanya, nggak ada yang kenal keluarganya siapa. Oh, berarti ini 2 orang ini doang nih yang ada di rumah itu. Iya. Jadinya yang tadi lo pikir harus ada yang ngaji itu malah emang nggak ada kan? Ya karena nggak ada siapa-siapa di rumah itu. Nggak ada siapa-siapa. Setelah 2 orang ini meninggal. Iya, seharusnya kan 2 hari. 2 hari atau 3 hari sampai seminggu lah masih ada yang ngaji. Nah kata security-nya itu keluarga itu nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu siapa keluarganya lagi. Berarti penghuni rumah itu habis karena meninggal di kecelakaan ini. Ya mungkin keluarga jauhnya nggak datang atau nggak ada yang kenal juga. Emang keluarga sekitar nggak ada yang kenal sama orang itu. Dan karena di rumah nggak ada sisa, jadi mungkin saudara-saudara yang lain nggak ada yang tahu kalau 2 orang ini meninggal di situ. Iya, mungkin karena nggak ada komunikasi juga ke keluarga yang lain. Berarti sepanjang perjalanan ini lo nggak tahu nih sosok apa nih, karena yang mesen ini orang lain yang masih ketinggalan di rumah sakit. Iya, benar. Jadi selama perjalanan pun customer tersebut customer yang asli ya, customer yang asli nggak ngechat, nggak nelpon. Jadi mungkin tahu teman-teman yang driver online mungkin bisa. Kadang kalau kita selesaikan atau kita perjalanan, customer masih bisa ngechat atau bisa nelpon. Nah ini customernya pun diem aja gitu pas gua perjalanan, pasti ada notifnya bang. Iya. Sedang berjalan atau apa. Pas customer itu ngechat gitu, gua bingung nih ngapain nih. Akhirnya ya mau nggak mau ya gue hiraukan aja lah. Maksud posisi gue di situ udah lemes lah, udah sawan lah, gue bawa siapa ini masih. Ternyata gue bawa orang yang 2 hari lalu meninggal. Tapi komunikasi dalam mobil kan ada tadi ya? Dia ngarahin jalan. Jadi komunikasinya tuh sekenanya aja bang. Maksudnya pertanyaan gue tuh kan wajar lah, pertanyaan driver online kayak sesuai aplikasi segala macem. Gue nanya, dia jawabnya sekena aja, iya bang sesuai. Gue anter. Di posisi itu, gue jalan, gue kan buka maps ya. Di posisi pas belok itu dia baru ngomong, bang belok kanan. Di saat udah mau nyampe lah. Di saat udah mau nyampe. Intens ngobrolnya di situ karena ngasih tahu jalan. Ngasih tahu jalan buat ngarahin belok kanan itu. Nah pas itu posisi belok kanan itu, awalnya gue nggak ngeliat bendera bang. Pas gue keluar baru ngeliat bendera kuning. Posisi di situ tuh. Padahal jalanan sempit nih, maksudnya pandangan kan kelihatan harusnya
tetap gue sampai kalau ada kelihatan ya. Iya kan, gue kan belok 2 kali, maksudnya manuver lah karena patah banget belokannya kan. Buat lurusin mobil dulu biar masuk. Buat masuk kan lumayan lama di situ, jeda ada buat parkir. Nggak ada sama sekali. Pas gua keluar baru ada tuh. Di situ tuh mulai ada hal-hal aneh. Mungkin yang pas gua parkir mobil mundur ada sensor tapi nggak ada apa-apa. Di situ gua mulai. Tapi lo make sure kalau sensor mobil lo itu aman-aman aja ya maksudnya? Aman-aman aja bang. Soalnya yang pertama kan bunyi jelas ada ranting. Ada ranting. Jadi rantingnya tuh tebangan pom tapi ada ranting ke atas, menjulur ke atas. Kan gue beresin. Udah bisa mundur. Nah, udah dapat mundur lah. Udah berapa putaran baru bunyi lagi di situ. Bunyinya itu pun kayak bunyi udah dekat. Kayak nempel lah. Iya, sensornya bunyi rapet gitu ya. Rapat banget. Gue keluar kan saat itu. Nah, di situ mungkin pas kejadian udah mulai aneh tuh di situ. Dan lo nggak ngelihat tiba-tiba orang ini hilang aja, nggak tahu masuk ke rumah yang mana ya? Nggak tahu dia itu pergi kemana, nggak tahu dia masuk rumah atau dia terbang, mungkin gua nggak tahu kemana nih orang. Nggak ada aja hilang. Tapi di saat lo nenangin diri 5 menit di lapangan ini nih, setelah sensor kedua, terus lo udah nggak ngeliat orang ini, itu nggak ada kejadian ganjel, soalnya kan lo ngeliat situasi nih. Iya. Nggak ada kejadian yang ganjil selain penumpang ini menghilang, nggak ada? Selain penumpang menghilang sama satu yang sensor bunyi yang kedua, nggak ada. Pas lo lagi nenangin diri sambil ngerokok di mobil itu nggak ada sampai nggak ada yang aneh, sampai gue nyalain tuh musik. Gue nyalain sampai musik apa? Musik keras, musik rock gue nyalain. Saking adalah rasa takut ya kan, tapi gue nggak mungkin kabur, gue nggak mungkin buru-buru kabur, nggak mungkin. Karena tahu jalanannya juga seperti itu ya. Jalanan juga, mobil gue kan mobil yang 6 pintu agak panjang kan. Buat manuver juga agak susah, jadi gue harus pelan-pelan, gue harus hati-hati. Emang sempit banget rute jalan itu, emang bener-bener semobil. Berarti kebukanya ini setelah ngobrol sama security ya? Nah, iya. Soalnya pas lo keluar masuk itu lo emang kebiasaan nyalain lampu tengah? Iya, pasti gue nyalain lampu tengah karena kan biar ngeliat lah isi dalam mobil ini ada apa gitu ya. Dan di situ mungkin ada HP gue digantung kan, biar security tahu kalau gue bener-bener driver online. Gue ngegantung. Jadi cepat, deket banget kok security-nya sama gue. Pas gue masuk ya. Nggak mungkin kan dia nggak ngeliat. Iya. Dan kenyataannya pas lo masuk dikiranya malah lo mau jemput. Karena mau jemput. Di belakang nggak ada siapa-siapa. Iya. Yang dilihat sama security. Yang lihat security nggak ada siapa-siapa pas gue lewat pertama ya. Security nggak ngeliat apa-apa. Security ngeliatnya gue doang di mobil. Itu akhirnya setelah security ini ngasih tahu ada yang meninggal di situ, 2 orang, dua-duanya perempuan juga, dan yang lo tahu penumpang yang lo bawa ini juga perempuan 2 orang. Iya. Dan akhirnya kan customer aslinya ngechat, ini udah nggak lo hirauin nih customer aslinya? Udah nggak gue hiraukan, udah. Ya syukur-syukur sih dia nggak ngelapor ke pihak aplikator ya, karena nggak dijemput atau segala macem. Walaupun itu non tunai, harusnya kan kepotong di customer kan? Customer yang jelas merasa dirugikan dong, ya kan? Ya alhamdulillah dia nggak ngelapor atau nggak ngasih gua bahasanya bintang 1 atau enggak. Nah, nggak di-report lah. Nggak di-report, bener. Tapi udahannya lo masih tetap lanjut narik lagi di malam itu kah atau? Masih lanjut 1 penumpang. Jadi gua lumayan pucet, lumayan lemes, terus dapet 1 dari daerah Jati Bening ke daerah Gamprit, Jatiwaringin bang. Itu aman-aman aja kah atau gimana? Karena mungkin gue udah parno duluan ya awalnya. Ya gue jalanin seperti biasa kayak, tapi di sini mungkin lebih apa ya? Gue nganggapnya perasaan gue aja kali, karena perasaan gue sebelumnya kan. Itu dia ya, jadi gue jemput di daerah klaster Jati Bening gitu, nganter ke Gamprit, deket sih. Cewek sendiri, nah klasternya itu kayak klaster setengah jadi bang, kayak klaster setengah jadi, kayak security-nya pun nggak ada di dalam klaster itu. Biasanya kan dalam klaster kan pasti ada security kan, blok berapa, nomor berapa nih, gue lewatin aja. Nyata tuh kayak klaster kayak setengah jadi, maksudnya setengah jadi tapi udah ditempatin. Dulu gue ketemu, nah di situ customernya cewek kan, gue nganter ke Gamprit. Selama perjalanan tuh gue sama nggak ngobrol, tapi gue tetap spion tuh gue belakangin.
bodo amat, privasi lah, yang penting lihat. Tapi anehnya tuh gue kayak di situ mungkin karena perasaan aja kali ya, nggak kayak gue kayak dia tuh nggak ada hawa keberadaan kalau kayak customer kedua. Mungkin karena perasaan gue aja kali ya, bener-bener nggak ada hawa keberadaan. Akhirnya gue spin, gue liatin kan buat make sure ini orang apa bukan. Nah iya gitu. Takutnya ya begitu lagi kan. Selesai gue nganter ke Gamprit, perasaan gue udah nggak beres, takutnya kenapa kecelakaan gimana. Akhirnya gue nggak pulang sih ke tempat gue checkpoint lah, tempat gue nongkrong, anak-anak nongkrong biasa, driver online. Nyampe lokasi, di situ ada teman gue bang 2. Sekitar jam 5 subuh lah, nyampe situ jam 5 subuh karena gue biar nggak terlalu kena macet juga pagi, biar langsung pulang. Gue berhenti di situ, ada teman gue 2. Gue turun dari mobil, teman gue tuh ngeliatinnya kayak gue tuh pucet banget kata dia. Lu kenapa pucet banget? Gue nggak berani cerita saat itu. Gue tenangin dulu, pucet. Pokoknya dia ngeliat gue tuh pucet, dari muka gue kayak kosong gitu pandangan. Baru gue berani cerita sekitar jam agak udah mulai terang, gue cerita, berani cerita. Udah pulang, gue selesai pulang. Jadi kan ini mobil gue minjem ya. Maksudnya kan mobil gue masih di bengkel. Mobil gue tuh di bengkel, jadi gue harus gimana caranya, gue harus tetap narik. Jadi gue minjem mobil teman gue. Bahasanya nyewa lah per hari. Jadi pas di hari besokannya gue nganter balik, gue balikin mobil teman gue di daerah Pulau Gebang. Gue cerita ke dia semuanya, begini. Reaksi dia tuh cuman apa ya? Senyum-senyum sambil ngasih tahu ke gue, bang, sini lu ikut gue ke mobil. Ngapain? Jadi di dalam dashboard itu bang ada minyak wangi kecil, minyak wangi kayak orang minyak wangi refill yang kecil gitu. Itu bau tanah kubur bang. Gua nggak tahu nih anak maksudnya apa naruh minyak wangi begitu. Emang backgroundnya sih anak ini teman gue nih senang ke tempat kuburan keramat bang. Aduh. Kemanapun sama dia tempat kuburan keramat kayak kuburan jagoan lah, kuburan para wali. Dia senang ke tempat-tempat itu. Ziarah. Tujuannya ziarah, bukannya yang nyari-nyari ilmu atau enggak. Tapi dia punya minyak wangi pemberian dari mungkin gurunya, gue nggak ngerti ya. Minyak wangi itu baunya bener bau tanah kubur bang. Bau tanah kubur gimana sih? Bau ada bau kembangnya kah? Enggak, kayak apa ya? Tanah lembab gitu. Tanah kubur tuh kayak minyak wangiin orang yang udah meninggal gimana sih? Jadi tuh samar-samar sama bau tanah kubur gitu. Dia bilangnya sih bau apa minyak wangi tanah kubur nih. Yang gue cium memang kayak apa ya, minyak wangi kayak orang meninggal gitu. Hawa-hawa rumah orang meninggal, entah kayak ada campuran kamper, iya gitu. Tanah gitu ya. Iya. Itu kan biasa kalau gue mikirnya ya kayak gue nyelawat terus kan. Kalau nyelot biasanya kadang-kadang kan aromanya kayak ada aroma kamper. Iya gitu. Benar, ya kayak aroma orang meninggal lah ya. Kayak gitu bau dari minyak wanginya. Iya, kayak gitu minyak wanginya baunya. Persis banget. Pas cerita juga ya dia biasa aja. Jadi dia ngelihat ngedengar apa yang lo alamin, dia cuman ketawa-tawa, senyum-senyum aja. Iya, senyum-senyum aja. Serasa dia tuh udah pernah ngerasain, udah pernah ngalamin. Kalau dia sendiri tujuannya ada barang itu di mobil buat apa? Itu tadi kebiasa ziarah, terus itu emang ditinggal di situ aja, ditinggal di mobil. Karena emang gua udah 2 tahun jadi driver online, nggak pernah sama sekali ngerasain kayak gitu, ngalamin hal kayak gini, nggak pernah. Semenjak pakai mobil dia aja, karena mobil gue juga saat itu harus ke bengkel. Dan ini pertama kali lo minjem mobil dia atau sebelumnya udah pernah? Enggak, pertama kali minjem mobil dia. Oke. Emang nggak, intinya gue nggak pernah minjem mobil orang lain, karena mungkin masuk bengkel aja gue harus minjem mobil dia. Dan kejadian lah hal yang seperti ini nih. Kejadian hal tersebut. Ini berarti ini kejadian janggal atau horor yang pertama kali lo alamin ini? Pertama gue alamin, karena gimana ya, gue nggak bisa ngelihat makhluk halus, atau gue nggak pernah diperlihatkan makhluk halus, makhluk goib, ataupun entitas yang menyeramkan. Gue nggak pernah bang. Tapi lebih seringnya, bukan sering sih, beberapa kali
gue sering dapat fitnah makhluk halus. Maksudnya dia menyerupai bang. Dia menyerupai manusia. Orang yang lo kenal maksudnya? Orang yang gue kenal, orang yang gak gue kenal, orang yang udah meninggal ataupun orang yang masih hidup. Dan itu gue beberapa kali gitu. Itu dengan apa lo taunya? Kalau itu bukan orang. Itu kenapa gue bilang fitnah mereka ya. Itu salah satu fitnah mereka juga kan. Gue ngekos di Ratna nih bang. Gue sempet cekcok sama tetangga gue. Jadi gue ngekos tuh lumayan creepy juga tempatnya ya. Karena pojok, jadi nggak ada orang lalu lalang di situ. Karena mungkin lebih tenang aja gue tidur segala macam. Jadi di kosan gue tuh di bawah ada 3 pintu bang. Ini tempat gue ngekos. Ini tangga gue cewek, satu lagi kosong ujung. Ceweknya tuh udah mbak gitu kan. Jadi gue pulang nggak terlalu malam sih, masih sore. Jam 10 atau jam 11 gitu. Gue pulang, gue kebetulan ngekos sama sepupu gue. Sepupu gue belum pulang saat itu. Jadi gue pulang nyampe kosan sendiri. Gue jalan, jadi dari gue parkir mobil terus jalan. Jadi dari parkiran mobil udah kelihatan nih kosan gue. Gue jalan, tuh ada yang keluar dari kosan dia, ibu-ibu. Gue persis banget ngelihat, maksudnya jelas. Jadi dia buka pintu, dia keluar, dia tutup pintu, ngunci. Itu kejadiannya gue ngeliat banget. Gue masuk, gue jalan, sampai gue papasan gitu, sampai gue negor bang, Bu. Dia nggak jawab apa-apa kan. Gue masuk ke kosan, gue mandi segala macem. Gue keluar ngerokok, nah tetangga gue baru pulang nih. Teh baru balik, iya. Dia sambil merokok, sambil ngopi, gue nanya, ibunya tadi datang ya teh? Ibu? Iya tadi gue ketemu ibu lu keluar dari kosan. Ibu siapa mbak? Mas gitu. Ibu lu keluar, gue kira lu ada ibu lu datang tadi. Ibu gue udah meninggal loh. 2 bulan yang lalu. Jangan bohong lu gitu. Beneran gue ngeliat sama mata kepala gue sendiri ada ibu-ibu keluar dari kosan lu mbak. Itu banyak yang sebelumnya pernah terjadi sama lo hal yang seperti ini. Iya, jadi kayak mereka tuh kayak nyebar fitnah aja. Kayak gue kayak akhirnya cekcok lu, ngaco bang. Tapi kalau di kosan ini lumayan sering hal-hal kayak gini terjadi. Itu doang sih paling. Oh itu aja. Iya. Tapi gue balik lagi ke 2 penumpang lo tadi ya bang. Kalau yang lo lihat itu ini orang tua sama anak muda? Orang tua sama anaknya ya. Saya sama-sama perempuan ya? Sama-sama perempuan. Kalau dari kisaran umur, orang tuanya umur berapa? Gue nggak terlalu ngeliat persis ya mukanya atau umurnya. Gue nggak, emang posisi kan dia pas jadi gue nganter sampai jemput sampai nganter pun gue nggak, mukanya tuh nggak yang gue tegesin banget ya. Seperti apa enggak? Iya, cuman dia pakai baju, pakai daster gitu. Ibunya pakai daster sama anaknya juga kayak pakai baju biasa, pakai celana segini, terus pakai kaos yang oversize gitu. Kaos biasa tapi yang kegedean buat dia. Dan itu ibu dan anak ya? Iya. Nih, tapi setelah ini besokannya pun lo masih narik juga tapi udah nggak pakai mobil ini. Iya, dan setelahnya pun malah lebih normal lagi, gue udah nggak ada gangguan itu. Mungkin itu salah satu paranormal experience gue yang ngehe ya kali ya. Iya. Yang nggak tahu kenapa ini terjadi ya. Dan kenapa di saat pas lo lagi pakai mobil temen lo ya. Yang endingnya juga ternyata ada barang itu di mobil. Make sense. Nyambung situ. Mungkin gue juga nggak tahu kalau nggak ada tuh barang bakal kejadian atau enggak. Iya. Cuman semuanya serba kebetulan ya. Serba kebetulan. Ada barang itu dan ada kejadian nggak masuk akal ini. Dan gue juga lagi nggak pakai mobil gue. Iya. Dan ya lumayan membekas jadinya ya kejadian ini ya sama lo ya. Iya, masih teringat-ingat aja kayak ini rumah sakit. Rumah sakitnya gue masih ingat, terus lokasi juga gue masih ingat lah. Tapi setelahnya lo ngambil penumpang di rumah sakit itu masih ya nggak masalah juga? Kalau setelah kejadian ini ya? Malah lebih menghindar sekarang. Oh, lo malah ngindarin rumah sakit ini? Iya, lebih kayak gue malas main ke situ. Oh. Lebih kayak main ke tempat yang lain gitu. Oh, jadi ya lo pun jadinya menghindari rumah sakit ini karena hal nggak enak yang lo alamin lah ya? Iya, karena walaupun dia deket, nggak jauh dari kosan gue, mungkin itu mungkin daerah rame ya, tapi gue udah
Kalau dibilang orderan sih, orderan pasti banyak ya. Pasti di sini banyak, ya, iya. di rumah sakit ini ya. Iya. Di Cuman daerah karena situ ya. Kejadian itu jadi lo nggak mau ngambil dari rumah sakit itu lagi. Iya benar. Waduh. Nih lumayan berasa banget soalnya sama lo ya. Dan sekarang lo masih narik gak bang? Masih ojek online, mobil juga kah? Enggak, gue udah nggak jadi driver online lagi sekarang. Oh udah berhenti dari Udah berhenti. Tapi bukan karena hal-hal horornya ini ya? Bukannya di luar itu ya? Oke. Dan lo mungkin ada Instagram atau apa nggak bang yang mungkin bisa di-share? Kebetulan gue lagi nggak suka main sosmed? Iya. Oke, siap. Nah, teman-teman bisa tulis di kolom komentar aja nih apa yang dialamin sama Bang Anggi di saat dia lagi narik ojek online mobil. Lo bisa tulis di kolom komentar gimana yang dialamin sama Bang Anggi ini. Dan Bang, thank you ya Bang, lo udah mau cerita pengalaman sama-sama ini di Narasi Misteri. Sehat-sehat terus, lancar terus buat usaha kedepannya ya. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, lo juga bisa ceritain di Narasi Misteri, DM aja ke Instagram di Narasi Misteri atau klik link yang ada deskripsi di bawah. Ya udah, terima kasih yang udah nonton sampai habis, terus support channel Narasi Misteri. Gua Randi Mulya pamit, ngewakilin Bang Anggi pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,